Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali belajar dari eksposisi surat Efesus. Kita sudah di Efesus pasal yang keempat dan hari ini kita hanya akan membahas satu ayat saja. Ya, jemaat paling senang kalau pendeta khotbah cuma satu ayat ya. So sekalian kita akan membaca bersama-sama pasal 4 ayat 25. 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara sekalian, Musa akan kembali ingatkan, surat Efesus sangat unik, ya, terbagi atas dua bagian, pasal 1 sampai 3 bicara tentang hal-hal yang doktrinal, apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Dan pasal 4 sampai 6 bicara tentang hal-hal praktikal, apa yang kita kerjakan di dalam Dia. Nah, saudara sekalian, kembali ke bagian ini. Ya, ini adalah satu ayat yang sangat praktis sekali tentang bagaimana cara berbicara. Buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Musa akan mulai dulu dari latar belakang jemaat Efesus. Saudara sekalian, jemaat Efesus hidup di tengah sebuah budaya dan gaya hidup Yunani dan Romawi pada zaman itu. Nah, gaya hidup Yunani dan Romawi di zaman itu gaya hidup yang seperti apa? So sekalian, kalau kita meneliti tentang kisah-kisah sejarah Romawi Yunani, saya percaya sebagian besar saudara pasti mengenal kisah perang Troya. Ya, perang Troya adalah peperangan antara pasukan Sparta melawan tentara kota Troya, di mana Raja Troya itu menculik ya permaisuri Helena yang adalah istri dari Raja Sparta. Ya, dan di dalam peperangan yang sengit itu, ya, pasukan Sparta sudah berperang mati-matian, tetapi mereka nggak bisa menembus benteng Troya. Ya, karena Troya juga punya tentara-tentara yang sangat handal. Nah, di antara tentara Sparta ada satu orang yang ikut datang membantu, namanya Odysseus. Odysseus adalah seorang panglima dan raja ya, yang sangat cerdik, sangat strategik, tapi juga sangat licik. Dan kemudian dia menemukan ide bagaimana untuk mengalahkan kota Troya. Ya, mereka memakai kuda Troya. Ya, seekor patung kuda yang di dalamnya diisi dengan tentara yang sembunyi, kemudian ditinggalkan di depan kota dan mereka pergi. Ya, seolah-olah mereka udah nyerah kalah perang. Wah, penduduk Troya menemukan kuda ini dibawa masuk, mereka berpesta pora, dan pada malam harinya dari perut kuda itu keluar para tentara menghabisi kota Troya. Di dalam kisah Odysseus, ya, hidup di perjalanan hidupnya Odysseus memang terkenal seorang yang sangat lihai dan licik. Dan di dalam sudut pandang orang Romawi Yunani, ya, seseorang yang punya trik dan kelicikan itu adalah sebuah kehebatan di dalam peperangan. Dan mereka mengagumi ya Raja Odysseus untuk kelicikan dan kelihayan yang ada. Yang kedua, saudara sekalian, adalah dewa Zeus. Dewa yang disembah orang Yunani, ya, dewa yang dianggap paling tinggi dan berkuasa, penguasa di Olympus. Dia adalah dewa petir, dewa keadilan, dewa hukum dan disiplin. Tapi saudara sekalian, sebuah masalah besar terjadi adalah bahwa si dewa keadilan dan hukum ini adalah seorang dewa yang juga punya banyak kenakalan di dalam hidupnya. Ya, dewa Zeus punya istri namanya Dewi Hera. Tapi si dewa Zeus ini begitu sering berselingkuh ya dengan dewi yang lain, dengan manusia di dunia, bahkan dengan manusia setengah dewa. Ya, dan berkali-kali dia menipu, ngibulin istrinya dan ngibulin wanita-wanita yang diselingkuhin oleh dia. Nah, bayangkan sebuah bangsa dan budaya yang menyembah dewa yang seperti ini. Kira-kira mentalitas mereka bagaimana? Cuma sekalian, orang-orang Yunani Romawi yang tinggal di Efesus dan jemaat Efesus yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan ada di tengah-tengah sebuah culture yang seperti ini.
Sebuah culture di zaman itu yang penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan. Dan itu sebabnya di tengah budaya yang penuh dengan dusta dan penipuan, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Tidak mudah untuk hidup di Efesus pada zaman itu. Tapi mari kita melihat bagaimana firman Tuhan ini diterapkan di zaman ini. So sekalian, ketika saya merenungkan apa yang ada di konteks zaman kita hari ini, saya menemukan satu hal. Tantangan umat Tuhan di Efesus dengan culture Romawi kuno yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, dibandingkan dengan tantangan umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang, di zaman modern dan postmodern, ternyata saudara sekalian tidak beda jauh. Selama dosa berkuasa di tengah dunia, ya, mau ditarik mundur 2000 tahun yang lalu dengan culture Romawi Yunani, dan ditarik ke zaman sekarang 2000 tahun yang berbeda dari waktu itu, saudara sekalian, manusia tetap hidup dalam kepalsuan dan kebohongan. Orang-orang Yunani zaman dulu punya sebuah prinsip, lebih baik mengatakan dusta yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Orang-orang zaman now punya sebuah prinsip, lebih baik nipu-nipu dikit tapi cuannya banyak daripada jujur-jujur tapi cuannya sedikit. Betul nggak? Yang bilang betul tolong angkat tangan. Oh enggak, waduh puji Tuhan, jemaat BSD baik-baik. Waduh, musuh bersyukur kepada Tuhan ya. Ya puji Tuhan saudara sekalian, karena yang saya tahu di luar sana, di tempat lain, prinsip itu berlaku. Saya surprise hari ini, saudara sekalian yang ada di sini, prinsip itu tidak berlaku bagi saudara. Musuh berharap itu tidak berlaku bukan hanya di ruang kebaktian saja, tetapi di seluruh hidup Anda. Pulang, ketika Anda pulang, Anda di rumah, Anda di jalanan, Anda di kantor, di tempat usaha Anda besok, prinsip ini juga tetap kita pegang dengan baik. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan mengapa berkata benar itu penting. Kalau kita melanjutkan bagian ayat 25b, firman Tuhan mengatakan, karena kita adalah sesama anggota, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini adalah alasan yang paling kontekstual dari ayat 25. So sekalian, sebagai anggota keluarga, kita tentu tidak akan mendustai anggota keluarga kita sendiri. Dan saya ingin mengajak kita melihat sebuah gambaran yang lebih jauh. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita tentu tidak mungkin membohongi anggota tubuh kita yang lain. Ambil contoh saudara sekalian, kalau saudara pernah naik di puncak gunung yang dingin, ya ketika saudara yang suka hiking, dan di tempat yang dingin itu kita menyalakan api unggun. Dan ketika api unggun itu menyala, kita menghangatkan tangan kita di dekat api unggun. Waduh, enaknya luar biasa. Tapi tentu kita akan menjaga, ya, kalau tangan kita kepanasan, kita akan tarik mundur sedikit supaya jangan sampai tangan kita gosong, ya, jadi tangan panggang. So sekalian, dan tentu syaraf perasa itu akan memberitahu kita ketika terlalu panas, ya, kita akan menarik. Dia akan memberi stimulus, ya, memberitahu kepada otak kita, ya, bahwa ini sudah terlalu panas, kamu harus tarik tangan kita. Syaraf perasa itu akan dengan jujur memberitahu, ini sudah terlalu panas, nggak boleh terus-terusan di situ, nanti tangannya bisa terluka. So sekalian, syaraf itu dia tidak pernah akan berbohong kepada seluruh bagian tubuh yang lain. Dia tidak akan mengatakan, oh nggak apa-apa kok, ya, udah biarin aja di situ aja, enak panas. Enggak, so sekalian. Seorang yang seluruh fungsi tubuhnya berfungsi dengan baik, ya, seluruh sistem caranya berfungsi dengan baik, maka syaraf itu akan memberitahu ini udah terlalu panas, mesti ditarik. Kecuali orang yang sakit kusta. Ketika dia sakit kusta, dan penyakit kusta itu bukan hanya memakan, ya, bagian tubuhnya, tapi juga memakan syaraf-syaraf yang ada di bagian tubuh itu. Orang yang kena kusta, saudara sekalian, ketika syaraf perasanya sudah kena, ya, tangannya kena api dia nggak akan rasa. Tahu-tahu bau gosong.
Kok ada bau sate, ada bau daging panggang. Ternyata tangannya yang kebakar. Itu bisa terjadi. So sekalian begitu juga dengan tubuh Kristus. Seharusnya sebagai anggota tubuh Kristus ketika kita melihat saudara kita ada di tebing pencobaan dan sedikit saja sudah terperosok jatuh dalam dosa. Kita harus memberitahu, kamu sedang bahaya. Karena mereka adalah anggota keluarga kita. Ketika saudara sedang melihat anak Anda ketika akan menuangkan minuman dan Anda tahu itu adalah cairan disinfektan atau obat pembunuh serangga yang salah tuang di dalam botol aqua, saudara akan mengatakan, "Tidak boleh, jangan diminum itu bukan air putih. Itu adalah racun serangga." Kita akan mati-matian mencegah karena dia adalah anak kita. Begitu juga saudara sekalian dengan anggota tubuh Kristus. Kita tidak akan mengatakan, waduh kalau gua ngomong itu nanti gak enak. Lebih baik kita tidak akan punya prinsip seperti orang Romawi. Lebih baik mengatakan dusta yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Sesuai kita harus mengatakan sesuatu sekalipun itu menyakitkan. Tetapi kalau itu adalah kebenaran, kita akan menjaga anggota keluarga kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan kita adalah sesama anggota. Cuma sekalian saya berdoa di tengah zaman modern hari ini, ketika di dunia penuh dengan segala kepalsuan dan kebohongan yang ada, demi tubuh Kristus, demi Tuhan yang kita cintai, demi saudara-saudara kita yang satu keluarga di dalam Tuhan. So sekalian, prinsip ini tetap ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Beberapa minggu yang lalu, saudara pernah mendengar sebuah kisah ya tentang sebuah kejadian di sebuah kolam renang ketika ada perlombaan internasional. Dan salah satu perenang yang ada tiba-tiba dia mengalami kehilangan kesadaran dan dia tenggelam ke dasar kolam. Pada hari itu saudara sekalian ada banyak penjaga-penjaga yang berjaga-jaga di sekeliling kolam. Tetapi mereka punya sebuah SOP profesional, di mana mereka tidak boleh bergerak dan terjun kalau sang wasit tidak memberi tanda. Dan ketika si pelatih melihat bahwa anak didikannya sedang tenggelam ke dasar kolam, dia memberi tanda, tolong, gak ada yang bergerak. Dan saudara sekalian, karena si pelatih itu adalah seorang yang betul-betul mencintai si perenang itu yang adalah anak didiknya. Dia terjun, dia berenang secepat mungkin ke dasar kolam, menangkap anak didiknya dan diangkat ke atas untuk diselamatkan. Saudara sekalian, dari sesudah peristiwa itu seluruh dunia heboh. Dan mereka mengatakan itu penjaga-penjaga itu nggak becus. Yang mereka hanya petugas profesional yang menerima gaji dan mereka takut dipecat kalau mereka salah bergerak dan mereka tidak peduli ketika ada satu nyawa yang sedang di dalam bahaya. So sekalian, mari kita boleh hidup ya dengan sebuah semangat bahwa kita adalah anggota keluarga dan kita harus berkata benar demi menjaga anggota keluarga kita. Yang kedua saudara sekalian, mengapa berkata benar itu penting? Kalau kita mundur sedikit ke ayat 21 di pasal yang sama. Minggu yang lalu Pendeta Ferry minggu lalu masih guru Injil, ya guru Injil Ferry berkhotbah. Ya Seninnya baru jadi pendeta. Ya dia mengkhotbahkan ya luar biasa, musuh sangat diberkati ketika dengar di YouTube. So sekalian, bahwa manusia baru yang telah dibenarkan oleh Tuhan harus menanggalkan manusia yang lama. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. So sekalian, seorang yang betul-betul mengerti kebenaran di dalam Tuhan Yesus, yang telah mengenakan manusia baru, cara berpikirnya akan berbeda. Saya ingat kisah seorang misionaris pendeta Don Richardson. Dia menjadi misionaris di tengah suku Sawi di Papua. Waktu itu suku ini adalah suku yang masih kanibal, yang juga senang ya memburu musuhnya, dan kalau kepala musuhnya bisa dipenggal, itu kepala diasap jadi kecil dan kemudian dijadikan kalung aksesoris. Semakin banyak kepala orang digantung ya di tubuh seseorang, maka orang itu dianggap makin hebat dan makin sakti. Dan di tengah suku inilah dia memberitakan Injil. Ketika pertama kali dia datang, dia ceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang dikhianati oleh Yudas Iskariot,
yang kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa banyak orang dan bangkit. Orang Sawi tidak berkata Yesus hebat. Mereka bilang, waduh, itu Yudas Iskariot luar biasa. Karena di dalam mindset mereka yang sudah ribuan tahun dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh okultisme, mereka percaya bahwa seseorang yang bisa begitu cerdik dan banyak akal sampai bisa menjual seseorang menjadi budak, itu adalah orang yang hebat, yang lihai. Seperti orang Yunani Romawi yang percaya Odysseus yang licik adalah raja yang hebat. Wah, pendeta Don Richardson bingung. Dia berdoa, Tuhan bagaimana ini? Aku menceritakan Injil Kristus, tapi yang mereka bangga-banggakan adalah Yudas. Sampai kemudian dia melihat ada sebuah kejadian peperangan antar suku. Dan kemudian untuk membuat kedua suku itu berdamai, salah satu suku mengambil seorang anak kecil dan dihibahkan kepada suku yang lain. Suku yang lain memelihara anak itu dengan sangat baik, dan pemberian anak kepada suku yang lain yang membuat kedua suku berhenti berperang dan mereka hidup dalam perdamaian. Anak itu harus dirawat dengan baik, dikasihi dan dihargai, dan anak itu namanya adalah anak perdamaian. Ketika Don Richardson melihat case itu, dia mengatakan kepada suku Sawi, dia bilang, kalian tahu nggak, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah anak perdamaian, yang mendamaikan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada manusia dengan manusia yang memberontak dan kurang ajar kepada dia. Ketika dia memberikan sang anak perdamaian itu, maka dosa kita diampuni. Tuhan berdamai dengan kita. Kita tidak lagi dibenci, kita tidak lagi dimurkai oleh Tuhan. Ketika suku Sawi mendengar itu, mereka baru terbuka mengerti. Mereka mengatakan kalau gitu yang hebat adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara kalian, seseorang yang betul-betul mengerti pengajaran Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kebenaran dan menghargai apa itu kebenaran. Sebuah suku yang hidup di bawah kuasa, otoritas kuasa gelap, mereka akan berpikir bahwa kelicikan dan kebohongan itu adalah sesuatu yang hebat. So sekalian, mungkin prinsip ini kalau dibawa ke dunia modern, saya mengatakan musuh ini sebuah hal sederhana, kita semua tahu. Tapi sorry to say, bagaimana dengan praktek sehari-hari di dalam hidup kita? So sekalian, jangan-jangan walaupun kita tahu, tetapi di dalam praktek kita punya pikiran seperti suku Sawi. Wah, kalau gue bisa cipoin orang, ya gue bisa ngibulin orang, itu hebat begitu. Enggak, saudara sekalian. Yang ketiga, mengapa berkata benar itu penting? Kalau kita tarik mundur lagi di pasal yang sama, Alkitab mengatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa? Apa yang kita hidupi, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sepadan dengan panggilan kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Panggilan kudus itu adalah panggilan untuk menjadi umat dari Tuhan Yahweh yang kudus. Dan Yahweh mengatakan kepada umatnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Jemaat sekalian, dan ketika Tuhan pencipta langit dan bumi memanggil kita menjadi umatnya, dia juga menyambut kita menjadi anak-anaknya, dan dia ingin kita semakin hari semakin serupa dengan dia. So sekalian, bagaimana kita serupa dengan Tuhan? Salah satu adalah di dalam cara berbicara kita. Beberapa waktu yang lalu saya belajar bagaimana makhluk hidup berkomunikasi satu sama lain. Dan ada 4 cara utama makhluk hidup saling berkomunikasi. Kita akan lihat dengan cepat. Yang pertama adalah mereka berkomunikasi secara visual. Kunang-kunang misalnya, dia ingin menggait lawan jenisnya, maka dia akan bersinar di malam hari. Ya, tubuhnya akan bercahaya, dan ketika lawan jenis bilang, oh itu si cowok itu ganteng banget, glowing gitu ya, betul-betul glowing, bercahaya. Wah, yang cewek itu nempel sama dia begitu. Ya, merak. Bagaimana ingin menarik lawan jenis adalah dengan cara dia pamerkan ekornya yang indah. Waduh, bagus begitu ya, dan kemudian si merak wanitanya akan tertarik dan mendekat kepada si merak jantan yang ekornya cakep. Anjing untuk menjaga, membela dirinya,
ketika dia merasa terancam dengan lawan yang datang mendekat, dia akan menunjukkan taringnya untuk menunjukkan sikap perlawanan dan gak suka. Dan ketika lawan melihat taring anjing itu, dia akan mundur. Cara lain adalah auditori dengan suara. Gajah misalnya, ya dia bisa berbunyi memakai belalainya. Lumba-lumba dengan ketukan gigi dan siulan suara nyanyian ya yang menarik teman-temannya yang lain. Serigala memberi tanda lolongan pada malam hari ya kepada teman-temannya bahwa ada serigala di tempat itu dan mengajak teman-temannya mendekat. Cara lain yang lain lagi adalah dengan sentuhan fisik. Ya tadi visual dengan penampakan, ya dengan suara, dengan sentuhan fisik. Misalnya anjing. Anjing itu begitu suka menjilat anak-anaknya dan majikannya. Ya ketika saudara dijilat anjing, ya itu berarti anjing itu senang kepada Anda. Ya dan kita mesti tahu bahwa jilatan anjing itu, lidah anjing itu jauh lebih bersih dibandingkan lidah manusia. Walaupun saudara sering gosok gigi, sering kumur-kumur, tapi menurut penelitian bakteri di dalam mulut manusia jauh lebih banyak daripada bakteri yang ada di lidah anjing. Kalau monyet gimana? Monyet itu menyatakan afeksinya dengan berpelukan. Nah, saudara sekalian yang jarang memeluk suami atau istri, ya mesti kasih tahu bertobatlah ya. Kalau saudara jarang peluk suami, jarang peluk istri, saudara itu nggak lebih kalah sama monyet. Monyet aja itu begitu mesra bisa berpelukan satu sama lain. Ya saudara kalau jarang memeluk anggota keluarga Anda ya, mesti ingin mengatakan bertobatlah. Ya malu sama monyet saudara sekalian. Ya kuda dia ingin melindungi teritorinya karena merasa terganggu, dia akan menendang dan tendangan kuda itu kuat banget, bahaya saudara sekalian, bisa patah tulang kalau manusia kena tendang. Ya, karena dia ingin melindungi teritorinya dan mengusir musuh. Nah, kemudian selain visual, suara dan sentuhan, ada cara lain. Ya, binatang-binatang memberikan dengan cara memberi bau. Ya, misalnya anjing, ya dia menandai tempat-tempat tertentu dengan kencingnya itu memberikan tanda ya bau di situ. Ya, kucing menggesek-gesek kaki kita, celana kita karena dia ingin tinggalkan baunya di situ. Dan lain kali ketika dia lewat, oh itu ada bau gua, itu orang pernah gua deketin, ya itu teman baik gua gitu. Semut yang membuat jejak dengan jenis hormon dia dilepaskan dan teman-temannya tahu ini adalah trail atau jalur ya di mana mereka akan berjalan dan mereka akan ikuti jalur itu. Dan ada satu jenis binatang yang kalau dia ingin mengatakan, lu jangan dekat-dekat, sono lu pergi gitu. Binatang itu adalah sigung. Dia kentut dan kentutnya bau banget untuk mengusir musuhnya. Nah, cuma sekalian saya berpikir, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita harus sangat bersyukur. Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini. Ya selain daripada makhluk yang lain yaitu malaikat dan iblis. Di antara semua makhluk ciptaan yang ada di muka bumi ini, hanya manusia yang diberikan karunia untuk bisa berbahasa. Kata berbahasa atau berkata-kata itu sinonim dengan berfirman. Di dalam bahasa Ibrani adalah dabar. Di dalam bahasa Yunani adalah logos. Dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain di dalam plafon bahasa. Bayangkan saudara sekalian, kalau Tuhan ciptakan kita, Tuhan hanya memberikan skill berbahasa kita kayak monyet berpelukan, atau sigung yang kalau mau ngusir orang kentut, bayangin. Yang kita bisa lakukan cuma meluk dan kentut, meluk dan kentut. Kita nggak bisa ngomong satu sama lain. Ketika saya senang sama Herman misalnya, saya akan peluk dia. Ketika saya marah sama dia, saya kentutin, tut gitu, dia kabur gitu. So sekalian, itu betul-betul nggak masuk akal. Kita diberikan sebuah kuasa. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam ciptaan, Alkitab mengatakan apa? Berfirmanlah Allah. Dia memakai kata-katanya, ucapannya untuk menciptakan dan menjadikan segala sesuatu indah. Ketika dia menciptakan saudara dan saya, kuasa yang sama Tuhan berikan. Kita bisa berkata-kata, kita bisa berfirman.
So sekalian hari ini, bagaimana kita memakai kata-kata kita? Kata-kata kita bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan bisa membangun sesuatu yang besar, yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita kuduskan mulut bibir kita, dan kita membuang segala dusta, dan kita hidup berkata di dalam kebenaran. Tapi saudara sekalian, mulut yang sama bisa menjadi mulut yang sangat menghancurkan. Ketika kita tidak menjaga kekudusan mulut kita, dan kita berkata dusta, kita menggosip sana sini, dan apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang merusak dan menghancurkan. Ketika iblis menipu manusia, dia memakai kata-kata dusta untuk membinasakan manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia, dia datang sebagai logos, firman yang benar. Dusta membinasakan, kebenaran menyelamatkan. Yang keempat, saudara sekalian, mengapa berkata benar itu penting? Alkitab mengatakan di dalam kitab Ayub, Tuhan itu bangga dengan integritas di dalam hidup umatnya. Alkitab mengatakan Ayub itu adalah seorang yang tam dan yasar, tak bercelah dan hidup benar. Dan di dalam kisah di kitab Ayub dikatakan ketika iblis datang di hadirat Tuhan, Allah begitu bangga. Dan dia mengatakan kepada iblis, engkau lihat hambaku Ayub. Apa yang Tuhan banggakan di dalam diri Ayub? Ayub adalah orang yang paling kaya di dunia pada zaman dia, terkenal, punya anak yang ganteng dan cantik, punya banyak kambing, domba, lembu, dan unta, dan segala ternak yang ada. Punya banyak hamba-hamba yang setia. Tuhan tidak membanggakan satupun dari itu. Kenapa? Kalau Tuhan bilang, kamu lihat hambaku Ayub, wah dia kaya. Iblis bilang, emang gue gak bisa? Tuh di Gunung Kawi orang pergi juga bisa kaya. Tuhan bilang, Ayub punya anak-anak yang ganteng dan cantik. Iblis bilang, emang gue gak bisa? Gue juga bisa kalau yang begitu-begituan. Tuh Ayub punya banyak kambing domba yang hebat, yang berlimpah. Iblis bilang, gue juga bisa kalau yang gitu. Tapi satu hal yang iblis gak bisa lakukan adalah ketika Tuhan mengatakan, engkau lihat hambaku Ayub. Dia hidup setia, adil, dan beribadah kepadaku. Wah, iblis sakit hati ya. Kejang-kejang dia, sakitnya tuh di sini gitu ya. Dia nggak bisa ngelawan soalnya. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, saya berdoa. Dan saya membayangkan kalau Tuhan melihat hidup kita yang ada di sini. Jemaat GKI BSD. Waktu Tuhan lihat hidup saudara, bagaimana komentar Tuhan waktu ia bicara tentang kita? Waktu Tuhan lagi ngeledek si iblis. Lu lihat anakku Ahwang. Ya, Tuhan mengatakan, aku bersyukur, aku bangga dia melayani dengan setia di sekolah minggu. Ya, bahkan Tuhan bisa mengatakan sebuah komentar seperti tentang Ayub. Waduh, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Cuma sekali saya berdoa, ketika Tuhan melihat hidup saudara dan saya, itu juga yang Tuhan boleh katakan. Saya tahu kita mungkin masih sangat jauh dari kesempurnaan Ayub. Tapi mari kita minta kepada Tuhan hari demi hari. Kita minta belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Kuatkan kita, kuduskan kita. Sehingga kita boleh menghidupi hidup yang menyenangkan Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat dari Stephen Lovegrove. Dia mengatakan integritas adalah kehidupan di mana keyakinan dan niat Anda selaras dengan kata-kata dan tindakan Anda. Seringkali saudara sekalian, apa yang kita yakini, apa yang kita niati, kita yakin bahwa hidup benar, hidup kudus, tidak berdusta itu adalah sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. Kita niat, kita ingin hidup seperti itu, tapi kadang-kadang kita gak selaras. Kita mengatakan, ya roh memang penurut tapi daging lemak. Ya sorry deh Tuhan, kali ini gue bohong-bohong dikit begitu ya. So sekalian, dan apa yang kita imani, apa yang kita inginkan tidak selaras dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan.
Mari saudara kita mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan pada hari ini. Saya tahu apa yang saya khotbahkan, satu ayat ini simple, mudah dimengerti, dan saudara pasti sudah mengerti jauh-jauh hari. Tetapi seringkali apa yang begitu simple tidak mudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mari hari ini kita kembali datang. Kita minta Tuhan rendahkan kita di bawah kaki salibnya. Tuhan layakan kita. Tuhan kuatkan kita untuk boleh menghidupi apa yang ditulis di dalam firman Tuhan.